Terima kasih Pak Andi atas paparannya. Tadi disebutkan ada hal yang menarik, jadi banyak industri yang saat ini belum memenuhi standar ekonomi hijau. Jadi masih banyak PR bagi industri manufaktur kita untuk berbenah untuk mencapai standar yang mungkin lebih ramah lingkungan lagi. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin akan kami berikan waktu kepada 3 orang menanggap yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dari mulai di Bapak Doni Arsal selaku Dirut PT Semen Indonesia. Selanjutnya nanti ada Bapak Ahmad Azhar, VP PT Pertamina. Lalu ada juga Bapak Dirga Yusa, jadi tim transisi Prabowo Gibran. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Doni Arsal. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang sudah kita perkenalkan di IKN, dan kita kalau diberi kesempatan 5 menit untuk menampilkan apa dimaksud dengan green cement, kebetulan kami bisa menanggapi masing-masing yang disampaikan oleh pembicara. Yang pertama dari Bu Dirjen, ya, dari moderator dulu sebetulnya, ya, bahwa industri cement itu masuk dalam IPPU, ya, kita mampu menurunkan emisi karbon mencapai 38%, jadi jauh melampaui target, ya. Dari secara konvensional 800 kg CO2 per ton kita sudah mencapai ke 585, dan ini sudah dilakukan verifikasi oleh EY, Bu, karena 4 triliun dari pinjaman kita convert menjadi sustainable link loan dengan ESG framework. Kalau kita mencapai, kita dapat bonus 25 basis point. Kalau kita tidak mencapai, kita penalti 0,25. Alhamdulillah tahun lalu kita dapat bonus 0,25 basis point. Nah, itu yang saya jawab bahwa semen kita udah hijau, tapi semen tetap warna abu-abu. Tadi saya ditanya, emang semennya hijau? Kita sudah ready buat Indonesia. Nah, pertanyaan juga Bu Dirjen tadi, kita dapat Subrata Award, Bu, untuk good mining practice dengan the best kategori, ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini tampilan awardnya kita juga ada menerapkan seluruh plan kita udah 5001 yang Ibu sebutkan tadi, ya. Kemudian seluruh plan kita sudah mendapat proper hijau, ya, dan green label, bahkan untuk semen kita sudah dapat green concrete. Nah, sekarang masalahnya jualannya, ya, seperti apa? Kalau kita sepakat untuk menggunakan green cement. Siap. Terima kasih Pak Dirut, saya izin berdiri. Mohon izin Ibu Bapak yang saya hormati. Jadi seperti yang Pak Dirut sampaikan tadi, semen hijau adalah semen yang sebenarnya adalah Portland, warnanya abu-abu Ibu Bapak, tapi memang dibuat, diproses dan diproduksi dengan cara-cara yang hijau dengan memanfaatkan bahan baku serta bahan bakar yang ramah lingkungan. Dalam hal ini bahan baku adalah bahan baku yang tidak berasal dari alam, jadi non-ekstraktif material. Jadi banyak berasal dari byproduct atau sisa dari industri lain yang sudah tidak menggunakan, sehingga tadi seperti Pak Dirut sampaikan dari sisi circular ekonomi itu sudah kita manfaatkan untuk pemanfaatan baik bahan baku maupun bahan bakar. Selama kontennya adalah konten yang kita butuhkan, seluruh komponen kimianya, kalau kita ngomong CA, SI, AL dan seterusnya ada dalam seluruh material sisa sampingan industri, semua itu bisa kita manfaatkan menjadi semen dengan inovasi teknologi yang tadi sudah Pak Dirut sampaikan. Kemudian definisinya apa? Kita buat dengan menggunakan material dan proses yang ramah lingkungan. Kemudian kita melakukan pengurangan emisi karbon tadi sampai dengan 38%, Ibu Bapak izin, dari target yang awalnya adalah 800, kalau saya lihat di peta jalan aksi mitigasi industri semen itu sampai dengan di 700, kita sudah main di angka 550. Bahkan untuk yang semen hijau dengan penambahan substitusi semen konten dengan yang berasal dari bahan baku ramah lingkungan, itu kami sudah up to cuma sampai dengan 500 kg CO2 per ton semen ekuivalen, Ibu Bapak. Jadi seperti inilah, dan diverifikasi dengan menggunakan tools dari World Business Council for Sustainable Development, dengan diverifikasi juga oleh EY sampai dengan kita mendapatkan tadi SLL. Dengan kapasitas produksi SIG 56,4 juta ton per tahun, maka secara supply chain management dan rantai pasok, semen hijau bisa menjangkau ke seluruh area produksi, distribusi dan juga remote area.
Termasuk TKDN paten izin kita sudah di atas 90%, bahkan sampai dengan 98%. SIG di bulan Maret 2023 dan 2024 dianugerahi menjadi BUMN terbaik dalam melakukan pembinaan terhadap seluruh UMKM, termasuk dengan UPI Pak Teten mungkin pernah diceritakan oleh Pak Iwa, kami melakukan pengembangan grinding ball yang belum pernah diproduksi Indonesia, itu kami lakukan di dalam negeri dan memang itu takes time, itu 2 tahun dan berhasil at the end of the day-nya. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali yang kita lakukan untuk nantinya menghijaukan dan juga melokal kontenkan baik dari sisi produksi semen maupun dari sisi proses produksi itu sendiri. Next. Kemudian ini untuk kami sampaikan secara kuantifikasi apa saja yang menjadi pembeda antara produksi semen konvensional dengan semen hijau yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Next. Kemudian berbagai jenis semen, mungkin Ibu Bapak baru ini melihat seperti itu. Kami highlight di bagian yang produk itu ada berbagai jenis semen sesuai dengan peruntukannya. Jadi pada saat kita mau shifting atau transform ke pemakaian produk-produk yang hijau, maka kita harus meninggalkan yang namanya ordinary Portland cement. Karena emisi karbon tertinggi dihasilkan di sana, seperti itu. Sehingga semen-semen yang kami sampaikan di sini, ini dengan standar acuan yang kami tuliskan, walaupun dia juga setara dengan standar ASTM, tapi kami tuliskan yang resmi di Indonesia SNI, ASTM adalah American Standard, ini semua setara dengan ordinary Portland cement, seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat, ada yang namanya semen multifungsi, ada semen ekstra kuat karena memang ada beton-beton high perform konkrit yang butuh mutu-mutu tinggi, kemudian ada semen yang tahan air laut untuk jembatan-jembatan di laut, bangunan-bangunan bawah laut seperti itu. Juga di industri migas kami juga menyampaikan semen seperti ini, termasuk yang net zero semen, yang geopolimer semen itu nantinya bisa digunakan dengan sifat-sifat non shrink grout, mungkin yang teknis juga noted, itu punya kuat tekan yang sangat baik dan dia non shrinking. Kemudian semen yang tahan asam dan garam ini bisa digunakan di pengolahan-pengolahan limbah karena dia tahan terhadap korosif. Kemudian semen untuk pengecoran massal dan stabilisasi tanah, ini kami gunakan di IKN, Ibu Bapak, kami ambil sampel tanah IKN dari 3 tahun terakhir untuk kami cek di laboratori kesesuaiannya dan penggunaan persentase semennya agar efisien. Jadi biasanya kan di atas 10%, padahal sebenarnya dengan produk semen hijau itu pakai 2% aja untuk stabilisasi pondasi tanah dasar itu sudah cukup. Kemudian ada juga semen non struktural dalam hal ini untuk pasang plaster aci bata itu nggak perlu pakai atau beli jenis semen yang lebih costly untuk peruntukan-peruntukan yang non struktur untuk residensial dan seterusnya. Next. Kemudian kita punya ada solusi hijau, solusi ini untuk beberapa aplikasi bisa dilihat. Kami ada solusi untuk jalan tergenang dan untuk kawasan tergenang air. Maksudnya adalah aplikasi dari yang kami sudah nanti tampilkan setelah ini ada videonya Ibu Bapak izin, itu nantinya bisa melakukan penyerapan air. Air itu akan go through ke dalam aplikasi tersebut dan kami satukan dengan water harvesting system. Jadi nantinya air yang terserap itu tidak begitu saja terbuang, tetapi nantinya bisa diutilize kembali, digunakan kembali, dan ini sudah kami aplikasikan di proyek strategik nasional di Jembatan Kaca Bromo. Ini sudah kami lakukan, termasuk di IKN yang tadi Pak Dirut sampaikan, itu sudah kami aplikasikan dan sudah ditinjau langsung oleh Pak Dirjen Perumahan, Ibu Direktur Perumahan Khusus, dan semuanya sudah sesuai dengan standar dari Kementerian PUPR untuk seluruh solusi yang kami sampaikan di sini. Termasuk solusi beton dekoratif yang berwarna-warni, yang cantik, seperti yang ada di Bundaran Patung Pemuda dan seterusnya. Kemudian kami juga ada solusi tanah lunak untuknya nanti bisa menggunakan jenis semen hijau kami, baik semen multifungsi, semen ekstra kuat maupun tadi yang semen untuk stabilisasi tanah lunak itu bisa pakai di tanah-tanah lunak yang memiliki kebutuhan peningkatan daya dukung tanah. Sebagai entitas BUMN yang dimiliki 100% oleh negara, itu pada dasarnya akan selalu siap dan mendukung program-program yang ada yang dilakukan oleh pemerintah ya, termasuk dalam upaya-upaya mencapai LZE 2060. Dalam perjalanannya saat ini kita memiliki 2 fokus sebenarnya, 2 fokus yang mungkin yang kita lakukan agar Pertamina sebagai entitas juga bisa sustain ya dari segi bisnis dan juga keberadaannya gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa fokus untuk meningkatkan
meningkatkan legacy bisnis kita, ya mungkin selama ini Pertamina dikenal sebagai oil and gas company. Ini kita tidak meninggalkan bisnis konvensional kita, tetap kita akan melakukan upaya-upaya untuk tetap menegakkan efisiensi dan juga efektivitas dalam hal operasional kita, khususnya juga terkait dengan target 1 juta barrel ya, Bapak Ibu semua. Tapi juga kita sekarang secara cukup masif gitu ya, bisa dibilang kita juga cukup agresif untuk melakukan upaya-upaya low carbon business gitu ya. Low carbon business ini sangat luas sekali dalam hal produk, misalnya kita banyak melakukan pengembangan low carbon business untuk produk-produk bioetanol, misalnya tadi disebutkan Bapak Ibu semua, lalu juga untuk SAF ya, untuk aviation fuel, dan juga mungkin upaya-upaya lain seperti misalnya carbon storage dan carbon capture, utilization and storage itu ya. Namun demikian mungkin dalam beberapa hal kondisi-kondisi saat ini memang mendapatkan challenge yang cukup challenging gitu ya untuk dilakukan. Kita kembali ke slide dulu. Jadi memang kami secara entity menyadari bahwa ada energy trilemma yang harus dihadapi gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Setia, yaitu energy security, energy equity, dan juga energy sustainability. Dan aspirasi tadi yang disampaikan net zero emission pada tahun 2060 itu kita sudah coba antisipasi dengan membuat 3 pilar gitu ya dari setiap emisi tadi, yaitu scope 1 and 2 reduction, scope 3 reduction, dan juga scope 1 and 2 offset. Itu kita coba identifikasi kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan sebagai entitas bisnis Pertamina gitu ya, untuk mendukung pencapaian dari masing-masing scope tadi. Misalnya untuk scope 1 and 2 reduction kita coba melakukan upaya-upaya energy efficiency, kemudian juga loss reduction, green power generation, dan seterusnya. Kemudian low carbon business tadi dengan adanya geothermal, solar panel gitu ya, lalu juga wind, sampai juga biofuels dan seterusnya. Dan juga carbon offset ya. Carbon offset itu mungkin yang banyak dibahas saat ini, yaitu dengan adanya inisiatif Carbon Capture Utilization Storage, Carbon Capture Storage atau CCS, dan juga mungkin NEBS ya, Nature Ecosystem Based Solution. Dan alhamdulillah selama ini juga kita cukup aware ya dengan adanya sustainability scoring yang ada, dan kita juga sudah mulai melakukan ukuran sustainability score, di mana di tahun 2023 ini kita mencapai skor 20,7, yaitu mungkin kalau di dalam peer kita itu udah di peringkat 2 ya untuk perusahaan energi yang diukur secara sustainability score-nya gitu. Next. Nah ini tadi dua fokus utama, strengthening legacy business dan juga low carbon business. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang coba kita petakan gitu ya, coba kita lakukan, apa sih yang bisa kita kerjakan atau kaji dalam hal bagaimana strengthening legacy business dan juga untuk low carbon business gitu ya. Ini mungkin bentuk-bentuk detailnya, misalnya dalam hal decarbonization kita coba melakukan upaya pemanfaatan CO2 untuk half and puff untuk digunakan untuk meningkatkan produksi minyak kita. Lalu juga kita banyak mengkaji bagaimana memanfaatkan CO2 yang ada untuk di-convert menjadi chemicals gitu ya, yang bisa digunakan atau dijual kembali. Dan juga tentunya CO2 capture and transport. Dan di dalam long term kita juga sudah banyak melakukan kerjasama dengan international institution, international company, misalnya dengan Exxon gitu ya, atau dengan Chevron, atau dengan perusahaan Korea atau dan perusahaan-perusahaan lainnya, itu untuk melakukan kajian-kajian CCUS dan seterusnya. Di bidang renewable energy tadi bioetanol, biometanol itu masuk dalam skop kita, dan dalam skop yang long termnya itu juga termasuk battery recycling gitu ya, dan juga biochemicals. Sementara untuk low carbon molekul gitu ya, itu juga termasuk hidrogen di dalam penelitian kita. Nah di sini mungkin terkait dengan CCUS ini lanjut. Mungkin sebelum ke situ, jadi memang ternyata dalam perjalanannya untuk mendukung pencapaian net zero emission tadi, kita juga sadar bahwa waktu yang kita miliki sangat terbatas gitu ya. Kita ditargetkan 2060
Sementara dari segi kemampuan teknologi kita juga relatively tertinggal gitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara carbon capture, utilization, and storage, itu kita bicara teknologi carbon capture-nya, teknologi carbon transmitting-nya atau transportation-nya, dan juga carbon injecting-nya. Lalu kemudian juga kita bicara ketika kita mengakses suatu storage itu dinyatakan cukup ekonomis untuk dijadikan CCS atau CCUS, itu kita bicara juga kita harus melakukan appraisal well dan itu involve puluhan juta dolar untuk melakukan itu semua. Dan itu juga syarat dengan teknologi tinggi. Nah, oleh karena itu dalam akhir-akhir ini manajemen melihat bahwa kita memerlukan adanya pendekatan yang lebih pragmatis gitu ya, di mana teknologi-teknologi tadi kita coba lihat kalau memang bisa kita adopsi secara langsung dengan skema licensing ataupun dengan skema equity action, itu kita akan coba jejaki ya untuk coba kita terapkan langsung di operasional dan bisnis kita. Sehingga mungkin pola-pola yang selama ini kita lakukan secara in-house research gitu ya, yang itu mungkin memerlukan waktu 5, 10 atau 15 tahun atau lebih, itu bisa coba kita pangkas dengan coba melakukan kerjasama atau strategic alliance dengan teknologi provider yang ada di seluruh dunia. Lanjut. Nah ini mungkin dalam hal opportunity yang kita miliki untuk kegiatan akselerasi teknologi ya menurut kita ya, atau kita istilahkan roadmap teknologi acceleration kita ini, kita coba sudah memetakan apa saja teknologi yang bisa kita coba approach untuk mendukung tadi dua fokus utama, yaitu legacy business dan juga low carbon business. Kalau dalam hal low carbon business kita coba sudah melakukan beberapa kajian, misalnya bagaimana melihat teknologi yang ada di sana yang sudah banyak terbukti ya, misalnya di India ataupun di Brazil terkait dengan bagaimana mengelola etanol. Dan juga kita banyak melakukan penelitian dengan bermacam varietas yang juga ternyata memiliki keunikan-keunikan tersendiri yang bisa digunakan untuk memproduksi etanol. Lalu juga untuk specialty chemicals dan juga CCS tadi yang sampaikan, ternyata juga kita mengetahui ada beberapa teknologi yang bisa kita gunakan untuk carbon capture-nya, baik itu secara dengan menggunakan membran, dengan menggunakan solid atau lainnya. Itu masih dalam ranah kajian kami sampai dengan saat ini. Next. Nah, terkait dengan alternative fuels atau biofuels tadi, ini kita coba upayakan fokus kita karena kita sebagai penyedia energi khususnya untuk transportasi terbesar di Indonesia, kita saat ini fokus juga untuk mengembangkan biofuel untuk tiga area transportasi, yaitu SAF, bioetanol dan juga HVO ya atau green diesel. Dan memang setiap upaya atau inisiatif ini memiliki challenge masing-masing ya. Misalnya dalam kaitan dengan SAF, ini kita memiliki banyak resources yang berbasis pada palm oil gitu ya. Namun saat menit ini lagi Pak ya. Ya, Bapak-Bapak yang dari Ibu ketahui memang untuk market Eropa itu agak against dengan yang berbahan palm oil ya. Demikian juga untuk HVO dan seterusnya. Jadi ini ketiga aspek ini masuk dalam prioritas kajian kami yang ada di Pertamina untuk membantu pemerintah menurunkan emisi dan juga di saat sama memberikan kemandirian energi di Indonesia ini. Next. Nah ini mungkin bisa dilihat, kita coba screening opportunity dari feedstock yang bisa digunakan dan juga mungkin secara teoritis ya bisa dipakai untuk biofuel. Tetapi kembali lagi itu tergantung pada ketersediaan lahan, pada kelayakan lahan untuk varietas tertentu, dan juga mungkin aspek-aspek lainnya, misalnya kepemilikan lahannya dan juga teknologi yang ada di sana. Ini coba kita lakukan, coba kita prioritasi mana yang akan kita kaji lebih lanjut untuk melihat yang paling ekonomis, paling visible untuk sebagai bahan baku bioetanol. Next. Ini adalah peta yang untuk SAF, demikian juga pada bioetanol, pada SAF ini juga kita sudah memetakan source-source yang ada, feedstock yang ada yang ternyata Indonesia juga diberkahi cukup banyak varietas yang bisa dijadikan alternatif feedstock untuk SAF. Tapi pertanyaannya kembali lagi ketersediaan, jumlah, dan juga keekonomisan dari setiap varietas tadi. Nah ini hal-hal ini masih terus jadi bahan penelitian dari kami di Teknologi Innovation. Mudah-mudahan ada solusi atau rekomendasi yang bisa dilakukan yang bisa memberikan
yang cukup visible untuk diterapkan gitu, dilakukan. Next, ini CCUS, mungkin lanjut tadi udah sedikit banyak disinggung. Dan ini natural based solution, ini bagaimana kita tadi untuk terkait dengan capture karbon. Dan Pertamina juga saat ini sudah menunjuk Pertamina Power Indonesia sebagai agregator ya, yang akan bertindak sebagai untuk pelaku usaha di karbon kreditnya. Next. Nah ini mungkin gambaran mengenai PLTS atau solar. Lanjut. Ya mungkin itu gambaran dari kami dari Pertamina, dan mungkin pada kesempatan ini ya ada beberapa hal yang mungkin yang akan coba saya share terkait dengan challenge yang ada gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tadi terkait dengan regulasi. Jadi mungkin kembali lagi ke regulasi, misalnya carbon capture, kita alhamdulillah sudah ada perpres yang mengatur, tapi memang itu masih memerlukan peraturan-peraturan menteri teknis lainnya, sehingga keekonomian secara komprehensif bisa dihitung semuanya gitu. Karena memang kita katakan carbon capture ini sesuatu bisnis yang sangat mahal ya secara investasinya. Dan itu juga berlaku untuk biofuel lainnya gitu ya. Case yang menarik adalah ketika kita beberapa waktu yang lalu mengintroduce Pertamax Green di Surabaya dan di Jakarta 5%. Itu ternyata bukan komponen bioetanolnya yang mahal, ternyata komposisi terbesar adalah cukainya. Cukainya 20.000 per liter dibandingkan dengan bahan bakarnya hanya 12.900 ya untuk sekarang. Jadi mungkin harmonisasi peraturan di internal di Indonesia lah antar kementerian perlu diatur, perlu di manage gitu ya supaya sama-sama kita mendukung ketahanan energi yang ada di Indonesia. Dan terakhir mungkin terkait dengan teknologi ya. Tadi teknologi saya sudah sampaikan bahwa teknologi untuk yang ramah lingkungan, yang bisa mengolah karbon tadi itu relatif sangat mahal dan mungkin banyak dikuasai oleh negara-negara maju ya. Nah ini mungkin perlu ada upaya juga dari sisi institusi pendidikan gitu ya, ataupun kementerian-kementerian terkait bagaimana kita memboost penguasaan kita atas teknologi-teknologi yang renewable tadi ya di masa mendatang. Mungkin itu dari saya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Mas Iwan ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Ahmad Azhar atas tanggapannya begitu ya, yang sangat lengkap gitu. Tapi sebenarnya ada dua hal penting yang coba saya tangkap tadi. Jadi ada fokus yang dilakukan Pertamina, satu terkait dengan legasi bisnisnya, berusaha untuk meneruskan bisnis energi fosilnya secara optimal dengan target yang semakin meningkat 1 juta barel nantinya. Lalu juga terkait dengan penguatan produk-produk low carbon secara bisnis begitu ya. Dan itu sebenarnya menjadi pertanyaan menarik terkait dengan sejumlah produk biodiesel, bioetanol dan seterusnya. Mungkin nanti akan menjadi pertanyaan menarik bagi audiens yang ada di sini. Tapi saya akan mengundang Pak Dirgayusa sebagai penanggap berikutnya untuk memberi gambaran. Terima kasih atas undangannya ke event yang sangat baik ini. Tadi saya banyak sekali mencatat masukan-masukan, challenge dan sebagainya. Nah saya sebentar aja Mas, saya nggak akan go through semua slide karena di sini ada banyak sekali kira-kira apa yang akan Pak Prabowo lakukan. Tapi saya akan fokus ke 8% pertumbuhan ekonomi yang akan kita ingin capai. Jadi kalau kita lihat, jadi di timnya sekarang ada namanya tim sinkronisasi, ada tim asistensi. Kenapa kok kita udah mulai dari sekarang? Banyak yang mungkin belum aware ya, Pak Prabowo itu setelah nanti dilantik tanggal 20 Oktober, beliau akan ada langsung 4 event besar. Beliau harus ke APEC, kemudian selanjutnya ada event G20 di Bali, kemudian ada COP29 di Desember, dan kemudian Januari ada Economic Forum di Davos. Dan ini 4 kunci di mana Indonesia ini ditunggu. Nextnya itu selama 5 tahun kita akan ngapain gitu loh. Jadi karena kan kita membawa keberlanjutan ya, keberlangsungan gitu loh. Jadi apa sih yang dicari gitu loh istilahnya, apa sih yang akan kita lakukan. Nah mungkin sedikit gambaran, saya di tim ekonomi, di tim untuk 8%. Jadi tim 8% itu kita tim yang fokusnya untuk gimana caranya Indonesia ini bisa meraih 8% pertumbuhan ekonomi.
Nah mungkin di sini udah pada geleng-geleng, udah pada wah kayaknya berat gitu Mas ya. Nah ini bisa kita lakukan karena selama ini kita sudah dari mulai Indonesia merdeka sampai sekarang kita udah 5 kali sudah pernah achieve 8%. Dan kita eager untuk achieve lagi 8%. Kenapa 8%? Karena ini kita lihat. Jadi selama ini ekonomi kita di angka 5 sampai 5,5%. 6,5 tadi Pak Satyo udah bilang wah itu udah happy banget gitu loh. Tapi problemnya sampai tahun 2034 kita harus take off di angka 8%. Jadi kalau saya analogikan kita semua di ruangan ini, seluruh bangsa Indonesia ada dalam satu pesawat yang sama nih. Kita semua penumpang di dalam pesawat ini. Nah, ini kalau kita melajunya hanya 5 sampai 5,5%, di 2034 confirm kita akan masuk ke yang namanya middle income trap. Jadi yang namanya bonus demografi itu malah jadi trap ya, bukan malah menjadi liability, bukan malah menjadi aset. Jadi kita nih sebagai penumpang di dalam pesawat ini kita harus take off sama-sama 8%. Makanya nanti 8% ini tidak hanya akan menjadi jargon, tidak hanya akan menjadi istilahnya visi misinya Pak Presiden terpilih beserta pemerintahnya, tapi ini akan menjadi visi misinya kita semua sebagai rakyat Indonesia. Seperti itu. Nah ini 8 tantangan strategis, saya rasa kita semua sudah aware di sini. Nah ini data-data sainsnya, jadi selama ini kita sudah running sebagai negara itu sudah baik sekali dan ini pendekatan dari Pak Prabowo ya itu dia ngelihat bahwasanya selama ini Indonesia udah seperti apa capaiannya. Jadi ketika kita mengagungkan target 8% GDP itu kita ngelihat historical, bukan karena Pak Prabowo suka angka 8 gitu, tiba-tiba ucuk-ucuk keluar angka 8 gitu, enggak ya. Maksudnya we can assure you on that. Nah ini contohnya saya sedikit aja ini mengenai makan bergizi gratis. Kita lihat ini point of view dari anak-anak ya. Mungkin yang kita nggak kebayang kenapa sih perlu ada makan bergizi gratis gitu ya. Nah ini kalau teman-teman ngelihat, oh ini kok kayaknya program buang-buang budget gitu. Enggak, di tim kita itu kita menghitung multiplier effect. Jadi semua program yang dihasilkan oleh APBN itu kita hitung efek ke ekonominya seperti apa. Nah ini strategi transformasi bangsa, ini bisa dilihat visi misinya Pak Prabowo, bisa di googling. Jadi ini adalah 8 program hasil terbaik cepat atau bisa dibilang program super prioritas. Nah itu ada apa aja, ada makan bergizi gratis, ada renovasi sekolah, ada renovasi rumah, ada kenaikan gaji ASN, kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberantasan TBC. Nah ini kita lihat inilah yang akan dilakukan selama mungkin 100 hari ataupun 1 tahun pertama ini yang kita lagi sharp fokus untuk yang akan kita lakukan. Tapi ujung-ujungnya balik lagi goalsnya dalam 3-4 mungkin ketika nanti maksimal di akhir pemerintahannya Pak Prabowo itu kita akan achieve 8%. Itu yang pertama. Yang kedua yang erat dengan topik hari ini tahun 2030 kita aim untuk carbon emission ya di COP ya. Nah itu kan berarti hanya berapa bulan ketika Pak Prabowo mungkin selesai termnya yang pertamanya di tahun 2029, makanya kita perlu green investment. Nah ini saya nggak akan banyak bicara di sini karena waktunya udah mulai ini. Kita lihat bisakah ekonomi tumbuh 8%? Bisa. Nah ini saya kasih bocoran, kita bikin sedetail ini. Jadi ada banyak, apa sih GDP itu? GDP kan sebenarnya simple, C plus G plus I plus X minus M. Ya kan, consumer spending, artinya itu adalah kenapa kita menggalakkan harus cinta produk lokal, harus mengurangi impor dan segala macam. Kita pengen agar belanja masyarakat juga tetap jalan. Kemudian G government spending, I investasi. Inilah yang kita kejar di sini. Nah, kita butuh kurang lebih sekitar 12.000 sampai 13.000 triliun investasi untuk menaikkan I kita dan mencapai 8%. Gimana caranya? Nah, kita ada 3 track. Yang pertama itu analoginya adalah kita cari 4 lampu besar.
Jadi 8% ini kita bagi aja nih empat pemain global ya. Ini yang dilakukan oleh India. Misalnya kita mau mengundang Amazon misalnya. So we give them a very red carpet gitu ya. Mereka minta apa aja kita kasih istilahnya gitu ya. For the sake kita dapat 8%. Tapi kan nggak kayak gitu juga konsepnya gitu ya. Nah ini track pertama, jadi aktivitas oleh perusahaan global besar. Nanti akan ada tim yang bertugas untuk attract ini. Nah di BUMN sendiri ada INA ya yang sebenarnya lagi kita fokuskan ke sini. Kemudian ini track 2, nah ini mungkin teman-teman dari Medco termasuk aktivitas oleh perusahaan Indonesia besar. Ini artinya aktivitas yang dilakukan oleh top 100 Indonesian company. Nah yang ketiga tadi diskusi dengan Pak Menteri, ini aktivitas yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi untuk mendapat 8% ini kita punya 3 opsi. Kita pilih 4 lampu besar, atau kita pilih 100 lampu menengah, atau kita pilih lilin-lilin yang kecil. Nah kita pilih yang mana, kita ambil 3-tiganya. Karena memang tadi 8% itu bukan mimpi, bukan visi, tapi itu keharusan supaya kita terlepas dari yang namanya middle income trap. Yang saat ini sudah dirasakan oleh Thailand. Jadi kalau teman-teman googling nih sekarang tuh Thailand udah kena yang namanya middle income trap dan kita nggak mau seperti itu. Oke, nah ini tadi pembagiannya seperti apa. Jadi kita lihat kebutuhan teknologi tinggi. Nah, ketika dia rendah, skill-nya rendah, integrasi supply chain-nya rendah, modalnya kecil, ini akan kita mainkan di level UMKM. Ketika tengah tadi kita mainkan di level Fortune 100. Tetapi ketika kita butuh integrasi ke supply chain, kita butuh seperti yang sekarang kita dengar downstreaming ya, kemudian kebutuhan skill talent yang tinggi, teknologi yang tinggi dan juga modal yang besar, maka ini kita akan attract yang namanya Global Fortune 500. 1 menit lagi Mas ya. Yes. Jadi ini contohnya track 1, track 2, track 3-nya. Nah, di sini mudah-mudahan teman-teman bisa berpartisipasi kira-kira akan seperti apa kontribusinya ke 8% ini dan nanti mungkin setelah sesi ini atau mungkin di sesi berikutnya kita bisa ngobrol lebih banyak, tapi yang ingin saya tekankan bahwasanya 8% ini real and it's coming dan ini bukan istilahnya bukan kayak main-mainan, jargon-jargonan gitu loh, tapi memang ini adalah suatu keharusan karena tadi kalau kita nggak take off dengan 7-8%, kita akan terjebak di yang namanya middle income traps. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mulyadi atas paparannya. Ya, senang sekali ya kita mendengar bahwa pemimpin yang akan memimpin negeri kita berikutnya sangat optimis untuk mencapai 8%. Dan semoga saja apa yang menjadi harapan rencana besar ini dapat terwujud dengan sesegera mungkin. Karena memang pada dasarnya relatif tidak mudah untuk meningkatkan dari yang sekarang sekitar 5% ke 8%. Banyak orang bilang itu mustahil, tapi ya apapun itu kita harus optimis menuju ke sana. Dan apalagi kalau kita tahu di saat pertumbuhan ekonomi kita masih relatif sebesar itu saja, di saat bersamaan ada tekanan global, kita harus mengikuti transisi energi yang membutuhkan biaya yang relatif tidak kecil. Kalau dari penghitungannya Kementerian SDM, data yang saya terima, sampai 2060 membutuhkan sekitar 1.000 miliar US. Artinya itu angka yang sangat besar sekali dan kita harus bekerja sama dengan banyak pihak. Oke, di tahap ini berikutnya saya akan membuka pertanyaan, mungkin bagi yang berminat bertanya. Setidaknya saya buka termin pertama dulu, ada 3 penanya yang saya berikan kesempatan. Oke, 1, 2, 3, ya ada 3. Silakan untuk diberikan Mas mic-nya kepada, ya. Di sini sebagai perusahaan, tapi izinkan saya bertanya hanya sebagai rakyat biasa aja, mohon izin Kang Teten ya. Mas Ginting tadi ya? Iya, oke. Mas Ginting. Bu Dirjen, mohon maaf Bu ya ini ditodong ke Ibu. Bu, program solar rooftop itu bagus Bu, menarik sekali. Tapi di sisi yang lain itu bisa dinarasikan bahwa upaya dekarbonisasi pemerintah ini yang bayar itu pembayar pajak. Tapi bukan dari pajaknya Bu, on top of tax-nya. Jadi bukan dari pajak yang kita bayar yang digunakan, tapi selebihnya Bu. Apakah ada rencana menginsentifkan lapisan tertentu masyarakat agar menggunakan ini? Apakah mungkin dengan solar panel yang murah atau insentif yang lain? Karena yang seperti Bapak sampaikan tadi, banyak yang melakukan emisi karbon ini
perusahaan besar, tapi kalau rakyat disuruh bayar on top of tax-nya Bu, gitu, untuk membantu mengurangi emisi dari gridnya Indonesia. Mungkin itu aja Bu, mohon izin Bu, terima kasih. Karena saya mau menyampaikan tadi yang Pak Satya bilang bahwa pada saat Pak Presiden didesak untuk membuat komitmen net zero, mungkin saya mau share bahwa kami juga di private secara private yang kita main di global gitu ya, mendapat desakan-desakan dalam hal dekarbonisasi ini. Dan ada satu framework namanya Science Based Target Initiative yang dimana kita mendapat desakan bahwa harus pledge di framework itu yang mengikat antara kami dan customer gitu, yang mana harus kontribusi dari penekanan kenaikan suhu 1,5 derajat. Kalau kita lihat angkanya itu fantastik, yang harus diturunkan tuh agak tidak masuk akal tadi kalau Pak Hilmi bilang, maksudnya secara economic viable tuh hampir impossible. Sementara kami pulp and paper kalau lihat dari angka tadi Bu ini sampaikan itu, kita 2% loh Bu dari 600 dari angka Pak Satya 600 juta itu kita 2% sendiri, cukup besar gitu. Dan kita punya target untuk, tadi saya setuju efisiensi yang Bu Eni sampaikan itu paling utama, dan kita sudah punya rencana itu kalaupun kita capai efisiensi dan tadi pemakaian semua circular by economy itu supaya lebih efisien, kita bisa kontribusi minimum 10% dari target yang Ibu cantumkan itu. Cuman memang perlu capex yang cukup besar gitu. Sementara tadi kalau kita perlu pinjaman duit gitu dengan hitung-hitungan rate yang sekarang, itu tidak mungkin gitu. Maksudnya agak terlalu tinggi dan high risk untuk melakukan itu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah ada tadi dengan angka-angka yang sudah dicantumkan pemerintah prioritas gitu, misalnya tadi dengan yang timnya Pak Prabowo Gibran, bahwa ada beberapa yang bisa kontribusi secara segera gitu ya, tetapi mungkin perlu kolaborasi dengan perbankan beberapa yang memang kasih kemudahan-kemudahan. Karena kita lihat juga beberapa perbankan dengan desakan Glasgow Financial Alliance is going to net zero, GFANZ, mereka juga dituntut untuk memberikan financing, tetapi kalau kita lihat bank-bank yang sekarang itu mau memberikan financing untuk decarbonization, tetapi memberi syaratnya itu terlalu ketat, tinggi gitu. Kami dengar misalnya contoh BRI, kami akan memberikan tapi propernya udah harus hijau. Padahal kita mau menuju ke sana kita perlu pendanaan. Nah ini jadi kayak chicken and egg, siapa yang mau duluan gitu. Nah mungkin ini yang saya mau menyampaikan aja bagaimana mungkin harus ada satu prioritas dan kolaborasi untuk tepat yang mana yang memang supaya ada dampak gitu ya mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, saya Hendra dari Pemuda Pesisir, bagian dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Izin kami sampaikan ke Bu Eni bahwa kami di KNTI Bu menyambut baik upaya pemerintah terkait dengan EBT dan sebagainya, makanya kami menggelar diskusi-diskusi di kampung-kampung nelayan, karena menurut hasil survei kami masih cukup rendah Bu pengetahuan masyarakat pesisir terhadap EBT. Kami ada hasil surveinya, nanti bisa kami kirimkan ke kantor Ibu. Ibu Bapak sekalian, nelayan sudah puluhan tahun berkontribusi untuk pangan, makanya saat ini kami sebagai organisasi ingin juga berkontribusi kembali untuk penurunan emisi. Nah, kami juga melakukan upaya penyerapan karbon dengan melakukan penanaman mangrove dari Aceh sampai Maluku, Papua dan sebagainya. Kemudian Ibu, untuk transisi energi, izin kami sampaikan Bu, soal gas itu Bu disambut dengan baik Ibu, karena menurunkan pengeluaran nelayan dari gas itu. Hanya saja catatannya powernya lemah Bu, jadi tenaga dorong mesinnya. Jadi kata Pak Lukman di Gresik, beliau harus melewati Sungai Bengawan Solo, dan juga sungai yang cepat surut. Jadi kalau tidak cepat-cepat nyampe ke rumahnya, ini biasanya kandas di jalan Bu. Makanya butuh gas atau mungkin penyesuaian di mesin agar bisa powernya sama dengan power di BBM selama ini. Kemudian juga kata Pak Marzuki di Semarang, itu lumayan Bu gas itu Bu. Cuma catatannya gas yang diberikan oleh Menteri SDM dengan gas yang dia beli ke warung beda ternyata Bu.
yang beli di gas, nah di warung tuh cepat habis Bu katanya Bu. Beda yang sama yang diberikan Menteri SDM ketika uji coba gitu Bu. Kemudian Ibu izin kami sampaikan bahwa ada harapan dari masyarakat dengan EBT ini, cuman kendalanya di harganya Bu, yang masih belum terjangkau oleh masyarakat nelayan. Jadi mungkin nanti perlu skema-skema dan teknologi bagaimana bisa mudah akses oleh nelayan, sehingga nelayan yang sekarang kondisinya miskin ekstrim, nah itu mungkin ke depan bisa mengakses EBT. Kemudian juga kami harapannya ada pengetahuan Bu, pusat pengetahuan di daerah pesisir. Jadi nanti mungkin kalau ada pengembangan EBT, nah itu pemuda-pemuda pesisir bisa diedukasi untuk jadi tenaga ahlinya. Jadi tidak perlu ke kota untuk memperbaiki mesin EBT-nya. Begitu Ibu, terima kasih. Satu lagi mohon izin, mungkin bisa ada percontohan desa pesisir yang EBT bisa membantu UMKM, misalnya di Lombok Utara itu butuh ibu-ibu UMKM itu butuh es dan sebagainya, mungkin bisa Kusturi tenaga surya mungkin ya buat percontohan. Demikian, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ginting tentang rooftop PV ini tiap hari saya ditanya nih. Jadi update tiap hari kuotanya itu saya jadi punya. Ini atensi utamanya rooftop PV itu memang untuk industri. Jadi untuk rumah tangga dan sebagainya itu masih dalam kategori kalau mengusulkan secara voluntary dan mau memasang kita sangat senang. Kuota ini juga tadi sudah saya sampaikan akan bertambah ya, jadi sedang di-adjust. Lalu mengenai insentifnya, sebetulnya di dalam rancangan undang-undang EBT yang sudah dituliskan bahwa di situ seluruh badan usaha yang mengusahakan renewable energy mendapat insentif. Itu ada. Mohon doanya agar RUU ini segera diundangkan. Karena di dalam undang-undang ini seluruh pengusahaan renewable energy, mau itu industri, kelompok atau masyarakat, sudah tercantum bahwa akan mendapatkan insentif. Nah, model insentifnya akan seperti apa itu nanti ada di dalam peraturan pemerintah turunan. Jadi sudah kita siapkan seperti itu. Lalu apakah dengan kondisi keuangan negara seperti ini apakah bisa atau tidak itu kita berpikir ya ada perubahan konsep insentif ya dari yang polluted menjadi renewable gitu ya. Jadi ada semacam seperti itu. Nah, nanti itu masih menjadi peraturan turunan yang akan kita bahas lebih detail. Dan yang saya sedikit menanggapi tadi konsep yang siapa yang dari timnya 08 ya? Mas. Oh iya, itu saya tergelitik sama konsep yang 8% ini ya, 8% pertumbuhan. Yang dari 4 perusahaan besar yang akan diundang. Nah itu saat ini kalau nyebut Amazon, Google dan sebagainya, itu yang digaungkan oleh mereka adalah perlu green electricity. Dan itu langsung wajib gitu. Nah itu perlu diperhatikan. Nah ini yang sehingga pentingnya RUU EBT ini segera disahkan Mas Satya. Jadi itu yang mendukung. Jadi hal-hal tersebut harus juga perlu diadres karena once kita menginvite international industri yang dibicarakan adalah tadi sustainable, green energy dan lain sebagainya, itu sudah bahasa internasional dan itu yang harus kita sediakan di kita. Dan untuk tadi ya tentang ini satu lagi yang terakhir ya, yang kalau yang Mbak Elin mungkin nanti dibahas yang Mas Hendra lebih ke tentang Pak Andi bagaimana ya. meningkatkan pengetahuan masyarakat yang masih rendah terkait dengan Ini di slide saya ada tentang program yang kita inginkan menghadirkan local champion. Jadi kalau bahasa saya penduduk lokal yang kita edukasi dan bisa menyebarluaskan. Nah itu kita sebut local champion untuk energi.
Jadi ini program-program di kita ada Patriot Energi, sudah saya tanda tangan baru mulai itu. Nanti kita menghadirkan anak-anak muda yang bisa kita kirim ke pelosok sekaligus menginformasikan ke kita potensi di daerah itu perlu apa. Perlu fotovoltaik kah, perlu mikrohidro kah gitu ya. Apa yang diperlukan gitu. Nah ini sekaligus akan mengedukasi anak-anak muda, kalau bisa di slide saya yang terakhir Mas. Anak-anak muda itu bisa aware terhadap renewable energy. Nah, sekaligus PR yang berikutnya adalah social engineering. Jadi kita harapkan anak-anak muda bisa mengedukasinya lagi kepada penduduk-penduduk sekitar, karena begitu menggali geothermal yang dilihat adalah merusak lingkungan. Nah, itu yang terakhir Mas, ada tentang ini program. Nah dari situ ada program gerilya, ada program keterlibatan young generation sebelumnya. Oh iya, yang terakhir aja ya. Nah ini ada program-program yang enggak tertulis. Melibatkan masyarakat. Dan mungkin yang tentang komen tentang converter kit ya untuk gas ya. Yang untuk nelayan kapal-kapal itu ya, itu sebetulnya bukan di saya tapi di Dirjen Migas. Nah memang sedang dialokasikan pendanaan untuk kongkit ini agar bisa dipakai oleh nelayan-nelayan. Nah kalau tadi mungkin kalau ada masukan dikirim aja by surat, jadi kalau powernya kurang atau seperti apa tadi ya, itu bisa dikomunikasikan. Dan untuk cold storage, untuk SS itu ya, ini kemarin baru ada, mungkin akan ada kolaborasi dengan UK yang konsepnya adalah yang seperti ini, untuk menghadirkan renewable yang membantu cooling system. Nah ini bisa nanti menghubungi, nanti bisa lewat saya kasih nomor kontak untuk membahas ini lebih lanjut. Ya terima kasih, mungkin itu yang bisa saya. Gitu Mas Ginting dan Mas Hendra ya, nanti bisa langsung kontak ke Ibu Eni ya. Terus tadi pertanyaan dari Ibu Elin bisa coba dijawab oleh Pak Andi atau mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak juga. Terima kasih Bu Elin. Ya memang problemnya adalah pada saat manufaktur itu mau menuju ke green industry, justru di situ letak kebutuhan investasi gitu. Dan saya pernah ikut acara di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu punya beberapa BLU, Badan Layanan Umum, yang menyediakan dana investasi diantaranya untuk green industry Bu. Jadi seperti SMI, PT SMI, kemudian PT PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Saya nggak tahu mungkin Bu Elin pernah menjajaki atau belum gitu. Nah di sisi lain mungkin ada juga lembaga keuangan asing Bu. Kami pernah audiensi dengan European Investment Bank. Jadi mereka menyediakan alokasi sekitar 2 miliar US dollar untuk investasi di green industry. Tapi ya balik lagi mungkin ke rate-nya Bu ya. Rate-nya berapa mungkin nanti kalau perlu kami bisa bantu fasilitasi Bu. Demikian, makasih. Sedikit saya ingin menambahkan aja yang Bu Elin tadi. Yang saya amati Bu ya sampai saat ini itu memang ekosistem hijau ini belum established, betul. Jadi mainly karena industri itu kalau menerapkan itu karena satu untuk loan, untuk kemudahan finansial atau produknya dikonsum sama negara-negara yang mengharuskan melakukan itu. Maka memang seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kita sudah ada Perpres carbon pricing, kita harapkan nanti seluruh kementerian terkait itu sudah punya permen, hari ini progressing gitu, dari beberapa kementerian belum seluruhnya. Lantas carbon tax bisa dijalankan ya, dengan baik, ya. Nanti ditambah lagi dengan teknologi CCS CCUS tadi. Jadi kalau misalkan carbon storage nanti juga insya Allah ya Bu Enia, kalau itu bisa diterapkan di Indonesia, jadi kita tidak lagi men-treat storage daripada karbon itu sebagai waste yang harm to people. Nah itu yang juga menurut saya
nanti menjadi PR ke depan supaya nanti carbon trading itu betul-betul jalan. Karena itu juga menjadi satu ekosistem hijau yang memberikan stimulit kepada industri, Pak. Karena kalau tidak sekarang ini masih parsial menurut tempat saya ya. Jadi itu nanti mudah-mudahan dengan begitu orang melihat karbon itu menjadi sesuatu yang komersial yang memang betul-betul bisa kita perdagangkan. Dan dengan demikian langsung dapat rewardnya. Jadi kita tidak usah menunggu lembaga keuangan memberikan diskon atau memberikan tetapi karena memang secara komersial bisa di-trade dengan baik. Jadi menurut saya ekosistem ini pemerintah sudah menginisiasi banyak peraturan, tetapi belum secara serentak bisa dijalankan. Seperti misalkan carbon tax saja. Carbon tax itu kalau kita hitung sudah dikeluarkan dari DPR tahun 2021. Tapi kan belum dijalankan secara penuh kan, karena pertimbangannya adalah mengganggu pertumbuhan ekonomi. Itu tadi menjadi salah satu mungkin solusi ke depan. Nah, yang lain yang ingin saya tidak komentari, tetapi komplement aja terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi dari tim Pak Transisi ya. Menurut saya kita harus bersama-sama memahami mazhab ekonomi kita gitu. Yang berlaku di hari ini dari Undang-Undang APBN itu bahwa defisit itu batasannya 3%. Itu kan undang-undang ya, undang-undang APBN kita dan itu secara prudent kita ikuti dari waktu ke waktu. Pada beberapa rezim sebelumnya, jauh sebelumnya, memang hutangnya lebih gede. Ya, tetapi pengalokasian daripada hutang yang lebih besar tadi digunakan untuk pos-pos belanja yang mengenerate pertumbuhan ekonomi. Nah ini tergantung kalau misalkan nanti di pemerintahan baru untuk mengejar 8% itu manajemen hutangnya dirubah gitu ya dari ketentuan yang seperti yang sekarang. Saya optimis sekali itu bahwasanya apa yang dibayangkan bisa terjadi. Itu dari sisi hutang. Tapi dari sisi investasi yang tadi ada 3 klaster gitu ya, antara 4 perusahaan besar, terus ada lagi beberapa 100 perusahaan. Lantas yang lain adalah yang lebih kepada mikro, usaha-usaha mikro dan UMKM misalkan. Nah itu menurut saya juga kita mesti secara hati-hati jangan juga ya kehadiran 4 perusahaan besar itu sebetulnya extended market dari mereka ke kita. Ya menjadi pasar kita. Nah itu tentunya juga perlu kita sikapi gitu supaya betul-betul investasi flow masuk ya, tetapi memang mengenerate pertumbuhan ekonomi di bawah. Nah untuk memasukkan investasi ke dalam kan tentunya mereka juga butuh requirement Pak. Ya misalkan ini TKDN tidak dibatasi seketat hari ini misalkan. Nah, kalau apabila memang kemampuan TKDN kita kurang misalnya. Nah itu menurut saya masih ada pintu-pintu untuk membuat mereka cenderung untuk bisa masuk dan kita tinggal batasi saja supaya dia misalkan hilirisasi industri itu dijalankan juga oleh perusahaan besar tadi di Indonesia. Dengan begitu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita menatap itu sebagai sesuatu yang bagus, tetapi tentunya akan ada reassessing gitu terhadap bagaimana kita memanage APBN kita, terutama manajemen hutang kita. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya. Oke, karena ini sudah malam dan sudah molor dari waktu yang sudah ditentukan dari jam 9. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab kita sudahi sampai sekarang. Mungkin kalau ada hal yang mau ditanyakan nanti bisa, kalau wartawan itu udah stop dia nanya singkat gitu mungkin bisa saja gitu ya. Tapi untuk sesi malam ini kita tutup sampai di sini. Kurang dan lebihnya kami minta maaf, tapi sudah ada semua poin yang sudah disampaikan tadi. Ada berbagai macam riset yang disampaikan bahwa apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, salah satu yang paling krusial adalah terkait dengan kebijakan politik. Jadi apapun sudah direncanakan secara baik oleh para teknokrat, para peneliti atau siapapun mereka yang berupaya untuk berkontribusi baik, ketika kebijakan politik itu tidak mendukung, akan menjadi langkah yang berat untuk mencoba mengimplementasikannya. Nah, tadi kita dengar ada paparan terkait dengan rencana kita mencapai pertumbuhan 8%. Semoga saja itu menjadi sesuatu yang bisa direalisasikan, bisa terwujud. Karena dengan begitu akan banyak hal-hal baik yang bisa mengikuti bangsa ini. Dari sisi konsumsi kita bisa meningkatkan dari sisi kualitasnya, konsumsi untuk mungkin terkait dengan
renewable energy bisa dikonsumsi oleh masyarakat menjadi lebih baik lagi dan bisa ditingkatkan ke wilayah-wilayah lain yang mungkin lebih luas, tidak hanya di Pulau Jawa tapi di daerah lain. Jadi kolaborasi antar institusi dan juga politik menjadi hal penting. Begitu kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.